Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya berharap firman Tuhan ini dapat memberikan sebuah nasihat rohani, bisa memberikan sebuah dorongan supaya kita semua semakin dekat dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Jemaat Tuhan, beberapa saat yang lalu saya pulang ke Indonesia untuk liburan, membawa anak-anak kami untuk bertemu keluarga. Banyak hal yang bisa saya pelajari, banyak hal Tuhan menunjukkan kepada saya untuk saya bisa kerjakan lebih baik, untuk bisa saya renungkan. Salah satu hal yang bisa saya pelajari waktu itu adalah ketika saya melakukan perjalanan road trip. Jadi ketika saya berangkat dari Jakarta menuju ke Solo, saya tidak menggunakan pesawat. Kami menggunakan kendaraan mobil. Sengaja karena memang saya rindu untuk menikmati perjalanan itu, bisa menghabiskan waktu bersama-sama dengan adik saya dan dengan keluarga di perjalanan. Dalam road trip tersebut, dalam perjalanan itu, saya belajar bahwa bahan bakar adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam perjalanan tersebut. Bahan bakar itu penting karena saya tidak bisa menghemat bensinnya. Saya bisa menghemat seberapa mahal hotel tempat saya menginap. Saya bisa menghemat untuk belanja membawa oleh-oleh. Saya bisa menghemat untuk pergi ke tempat tujuan supaya tidak terlalu menghabiskan biaya. Namun bensin atau bahan bakar tidak bisa dihemat karena bensin itu tidak boleh habis. Ketika kami belum sampai di sebuah tujuan, kami harus terus mengisi bensin ketika tangki sudah mulai kosong. Bahan bakar tidak boleh habis. Mau sebagus apapun rencana, mau sehebat apapun tujuan yang mau kita capai, semua hanya bisa kita nikmati ketika saya memiliki bahan bakar. Saya tidak bisa sampai ke Solo dan bertemu dengan orang tua dan keluarga yang lain kalau bensin saya habis di tengah jalan atau habis di Semarang. Saya tidak akan sampai di tujuan. Maka dari itu, bahan bakar tidak boleh habis. Harus terus diisi, harus terus dijok sampai pada akhirnya sampai di tujuan kami. Bahan bakar itulah yang membuat kami terus bisa bergerak menuju kepada rencana-rencana dan tujuan-tujuan yang sudah kami susun. Dan itu ternyata membawa sebuah korelasi terhadap kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya belajar bahwa kita sebagai orang percaya ternyata tidak boleh kehabisan bahan bakar. Hari ini saya beri judul firman Tuhan kita atau renungan kita, jangan sampai kehabisan bahan bakar. Kita sebagai orang Kristen membutuhkan bahan bakar juga. Kita sebagai orang Kristen akan mengalami hal-hal yang kurang baik ketika kita kehabisan bahan bakar. Apa sih yang Pak Yer maksud dengan bahan bakar itu? Bahan bakar itu adalah sebuah semangat, sebuah roh Tuhan juga yang menguasai kehidupan kita. Ketika kedagingan, ketika amarah, ketika emosi menguasai diri kita, itu adalah salah satu bagian daripada kita kehabisan bahan bakar. Jemaat Tuhan, dengan bahan bakar yang cukup, kita sebagai orang Kristen bisa mengalami pertumbuhan secara rohani. Kalau kita mau bertumbuh lebih baik, lebih dewasa di dalam Tuhan, kita membutuhkan sebuah bahan bakar itu. Dengan bahan bakar yang cukup, orang Kristen bisa terus bergerak mengerjakan setiap tanggung jawab yang Allah berikan dalam hidup mereka. Kita akan kewalahan, kita akan kelelahan kalau kita kehabisan bahan bakar. Dan semua tanggung jawab yang diberikan Tuhan itu bisa begitu saja kita lalaikan, kita tinggalkan karena kita merasa capek, lelah, dan putus asa. Dengan bahan bakar yang cukup, orang Kristen bisa membawa dampak atau membawa pengaruh yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Kita hidup dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Tetapi kalau tidak lagi memiliki bahan bakar untuk bisa menerangi atau bisa kehilangan asin itu, tidak ada lagi artinya. Kita akan membawa dampak yang buruk dan kita menjadi sama seperti dunia. Dengan bahan bakar yang cukup,
orang Kristen bisa menikmati semua berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan sebuah bahan bakar, sehingga semua yang Tuhan berikan, semua berkat yang ada di tangan kita, bisa kita nikmati. Bukan hanya bisa kita tonton begitu saja, bukan hanya bisa dinikmati oleh orang lain, tetapi kita pun sesungguhnya bisa menikmati semua berkat Allah tersebut. Maka dari itu jemaat Tuhan, kita membutuhkan bahan bakar. Jangan sampai tangki kita itu menjadi kosong dan kering. Jangan sampai tangki hati kita kehilangan bahan bakar, sehingga kita tidak bisa bertumbuh, sehingga kita tidak bisa bergerak mengerjakan tanggung jawab Allah, sehingga kita tidak lagi membawa dampak, dan sehingga kita sulit untuk bisa menikmati berkat Tuhan kalau tangki kita kosong dan tidak ada bahan bakar. Kita semua perlu dan harus terus diisi penuh dengan bahan bakar yang daripada Tuhan. Ada beberapa alasan mengapa sebuah kendaraan itu bisa kehabisan bahan bakar, dan itu memiliki korelasi juga kepada kehidupan kita. Alasan yang bisa kita lihat mengapa kendaraan bisa kehabisan bahan bakar, karena tidak memulai harinya dengan tangki yang penuh. Kalau saya mau melakukan perjalanan yang jauh, saya harus memenuhi tangki saya dengan bahan bakar. Kalau tidak, saya akan kehabisan bahan bakar di tengah jalan dan sulit untuk mencari pom bensin untuk mengisi ulang. Kalau kita mau terus menikmati Tuhan, kita mau terus membawa dampak, kita harus memulai hari-hari kita dengan tangki yang penuh. Jangan izinkan diri kita bangun dan lupa mengisi tangki hati kita, sehingga ketika kita memulai hari, tangki itu hanya terisi setengah, dan di siang hari itu sudah habis. Lalu kita menjadi marah, kita menjadi sensitif, dan seterusnya. Alasan berikutnya adalah kita terlalu sibuk untuk berhenti dan tidak mau mengisi ulang bahan bakar. Jangan sampai kesibukan kita membuat kita malu untuk malas berhenti. Kita tidak mau berhenti karena kita membuat alasan terlalu banyak yang harus dikerjakan. Itu bisa membuat kita kehabisan bahan bakar. Lalu alasan seringkali mobil bisa kehabisan bahan bakar adalah karena tidak ada sebuah kesadaran atau tidak tahu sesungguhnya ada kebocoran yang tersembunyi, sehingga bensin itu keluar di tengah perjalanan. Sama halnya dalam hidup kita. Sesungguhnya ada hidup kita yang membawa sebuah kebocoran, sehingga bahan bakar yang sesungguhnya sudah kita isi penuh itu habis bukan pada waktunya. Apa itu Pak Yer contohnya? Hubungan yang tidak membangun seringkali membuat kita kehabisan bahan bakar. Kalau anak muda sekarang bilang hubungan yang toksik, yang selalu menggerogoti kita secara tidak sadar. Seringkali juga konflik yang sedang kita hadapi itu membuat kita sering kehabisan bahan bakar. Lalu kritik, kita meresponinya dengan salah, itu juga bisa menjadi sebuah kebocoran, sehingga bahan bakar kita menjadi cepat habis. Kekecewaan, kita kecewa terhadap orang lain, kita stres dengan pekerjaan kita, atau rasa duka yang berlebihan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Itu adalah kebocoran-kebocoran di mana kita harus bertindak dengan segera supaya bahan bakar yang kita miliki ini tidak cepat habis. Lalu berikutnya, apa yang bisa menjadi alasan sebuah kendaraan kehabisan bahan bakar? Kita mengabaikan alat ukur atau pemberitahuan. Di dalam sebuah mobil, pasti semua mobil, mau mobil yang paling murah sampai kepada yang paling mahal sekalipun, akan ada sebuah tanda yang memberitahukan kepada kita bahan bakar sudah mau habis. Kalau kita mengabaikan tanda itu, maka kita akan kehabisan pada akhirnya. Tanda apa sih yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita mau kehabisan bahan bakar? Biasanya pola tidur bisa menjadi sebuah pemberitahuan. Kalau kita tidak cukup tidur, kemungkinan kita sedang kehabisan bahan bakar. Karena saat kita mau tidur, pikiran terus menguasai diri kita sehingga kita susah untuk menutup mata.
Kita kurang tidur, tidak bisa tidur, pola tidur yang berantakan, itu bisa menjadi sebuah pemberitahuan bahwa kita sedang kehabisan bahan bakar. Lalu mungkin ketika orang terdekat kita memberikan sebuah nasihat atau mengingatkan, di mana kita sedang sangat sensitif, mudah marah, itu juga bisa menjadi sebuah pemberitahuan. Anak-anak kita mungkin protes, "Papa, kenapa hari ini marah terus?" Atau anak kita protes, "Mama, kenapa hari ini Mama cemberut? Mama tidak senyum seperti biasanya." Atau mungkin ada majikan kita yang berkata, "Kenapa kamu mukanya tidak pernah senyum lagi, tidak tertawa hari ini?" Itu bisa menjadi sebuah pemberitahuan kalau kita kehabisan bahan bakar. Kemurahan hati kita juga bisa menjadi sebuah tolak ukur bahwa kita sedang kehabisan bahan bakar. Kehadiran dalam ibadah, saya menyebutnya selera rohani kita mulai hilang. Selera kita kepada Tuhan sudah mulai hilang. Kita fokus kepada dunia, kita fokus kepada diri sendiri. Itu bisa menjadi tanda bahwa kita sedang kehabisan bahan bakar. Yang terakhir yang mungkin bisa kita bicarakan bersama bahwa beban yang terlalu berat akan membuat mobil mengkonsumsi lebih banyak bahan bakar. Betul ya? Kalau dalam hidup kita menyimpan begitu banyak beban, baik itu beban dari masa lalu, baik itu akar pahit, baik itu amarah atau emosi yang tertahan, atau tanggung jawab keluarga yang terus ada di pundak dan hati kita, itu akan bisa mengkonsumsi bahan bakar di diri kita untuk cepat habis. Dan satu-satunya cara, kita harus segera membereskannya dan melepaskan itu semua, sehingga tidak ada lagi muatan yang terlalu banyak yang bisa mengkonsumsi bahan bakar lebih banyak. Tetapi yang terakhir mungkin yang menjadi masalah banyak orang, mereka tidak tahu di mana dan bagaimana mengisi tangki yang sudah kosong tersebut. Kalau kita kehabisan bensin, jelas kita tahu kita akan mencari dari apps, mungkin aplikasi di mana tangki kita yang kosong itu perlu diisi di SPBU yang tepat. Dalam hidup kita, banyak orang berusaha untuk mengisi tangki hatinya, tangki hidupnya di tempat-tempat yang salah, dengan cara-cara yang salah. Kalau kita melihat juga dalam Alkitab, ada beberapa tokoh Alkitab yang pernah kehabisan bahan bakar. Mungkin karena alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi, dan ada juga alasan-alasan lain yang membuat mereka bisa mengalami kehabisan bahan bakar. Nabi Yeremia pernah kehabisan bahan bakar. Dia berkata di Ratapan 2 ayat 11 seperti ini, "Aku menangis sampai kering air mataku, hatiku hancur luluh." Kalau dalam terjemahan lain dikatakan bahwa hatiku merasa ada yang kosong. Nabi Yeremia pernah mengalaminya. Ayub, seseorang yang diuji oleh Tuhan, dia juga pernah mengalami kehabisan bahan bakar. Ayub 7 ayat 3 dari sebuah terjemahan berkata seperti ini, "Berbulan-bulan kehidupanku hampa, tiap-tiap malam aku berduka." Dia menyatakan bahwa dia kehabisan bahan bakar. Hatinya ada yang kosong, kehidupannya ada yang hampa, sepertinya tidak bisa membawa dampak lagi kepada orang banyak. Lalu Nabi Yesaya juga pernah berkata bahwa di Yesaya 49 ayat 4, "Tetapi aku menjawab segala jerih payahku untuk mereka tidak ada hasilnya. Kekuatanku telah kuhabiskan untuk mereka dengan sia-sia." Dia pernah berkata bahwa aku kehabisan kekuatan, sudah aku keluarkan semuanya. Aku sekarang terlalu capek, terlalu lelah, dan tidak ada hasilnya. Raja Daud juga pernah berkata di 2 Samuel 3 ayat 39, "Hari ini saya merasa lemah, sekalipun saya sudah dilantik sebagai raja." Di puncak daripada karir kehidupannya, dia berkata, "Aku lemah, aku tidak berdaya, aku tidak bisa melakukan tanggung jawab ini, aku tidak bisa mengerjakan satu hal, meski sekarang aku sudah menjadi seorang raja." Jadi jemaat Tuhan, semua orang pernah mengalami kehabisan bahan bakar. Dan alasan-alasan yang sudah kita
pelajari tadi, yang sudah kita lihat tadi, itu perlu menjadi pengingat buat kita semua supaya kita tidak kehabisan bahan bakar. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengisi bahan bakar sebelum kita bisa kehabisan. Matius 11 ayat 28 sampai 30 adalah fokus daripada ayat kita pada hari ini. Dikatakan seperti ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan buat kita semua. Cara supaya kita bisa mengisi bahan bakar sebelum kita kehabisan. Supaya kita tidak sampai kehabisan bahan bakar, kita perlu melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kita perlu menyadari keadaan kita. Yang pertama adalah sadari keadaanmu. Sadari keadaanmu, seberapa dirimu hari ini sedang membutuhkan sebuah bahan bakar. Tadi dikatakan di ayat 28, perhatikan di bagian yang kuning. Semua yang letih lesu dan beban berat. Jemaat Tuhan, begitu banyak orang percaya hari-hari ini sedang kehabisan bahan bakar dan mereka tidak menyadarinya. Mereka denial, mereka menolak bahwa aku membutuhkan bahan bakar. Mereka mengabaikan tanda-tanda kehabisan bahan bakar yang ada di dalam dirinya. Mereka merasa bahwa stres ini, emosi ini hanyalah sementara. Paling nanti dengan istirahat sejenak, aku bisa baik lagi. Mereka merasa terus bahwa aku masih bisa punya kekuatan. Mereka masih bisa memikulnya dengan kekuatan mereka sendiri. Itu adalah hal yang kurang baik. Di poin yang pertama ini, kita tidak boleh denial, kita tidak boleh menolak. Kita harus menyadari bahwa kita sedang membutuhkan bahan bakar dalam kehidupan kita. Hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu, bagaimana keadaan tangki hatimu? Bagaimana tangki kehidupanmu? Apakah sudah terisi penuh? Atau sisa 3/4? Atau bahkan sudah setengah sisanya, atau hampir kosong, tinggal 1/4 saja, atau bahkan sudah kering? Sudahkah Anda merenungkan keadaan hati dan rohmu hari-hari ini? Kalau kita tidak hati-hati, kita akan kehabisan bahan bakar dan akan ada sebuah outcome yang kurang baik, di mana kita bisa mengambil keputusan yang salah, kita akan mengambil keputusan yang merugikan, kita akan menjadi marah, kita akan menjadi sangat sensitif. Tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi di awal tadi, itu bisa terjadi. Dan kita perlu menyadari sebelum sampai kita kehabisan bahan bakar. Jemaat Tuhan, tidak akan ada yang berubah dalam hidup kita jika kita masih belum menyadarinya. Kalau kita terus denial dan tidak sadar, maka tidak akan ada yang berubah daripada kehidupanmu. Saya tidak akan bisa mengejar ketertinggalan sampai saya mau mengakui bahwa saya sudah tertinggal. Itu ada sebuah kalimat yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengakui, tidak merasa bahwa kita tertinggal, maka kita tidak akan berusaha untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Sampai kita bersedia untuk mencapai sebuah kesepakatan bahwa aku perlu mengubah hidupku, kita tidak akan pernah mengubah apa-apa. Kalau kita mau bersedia menyadari kehidupan kita, maka kita akan bisa mengubah keadaan hidup kita. Ada sebuah cerita menarik di Alkitab, di Lukas 19, mengenai seorang anak yang hilang. Anak yang bungsu itu meminta haknya, mendapatkan setengah daripada harta ayahnya. Lalu ini yang ia lakukan. Kita baca bersama-sama. Lukas 19 ayat 14-17. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada orang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17, perhatikan bagian kuning. Lalu ia
menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Lalu ayat-ayat berikutnya memberitahu bahwa dia kembali pulang kepada bapaknya, diterima oleh bapaknya, dan dia bisa dipulihkan keadaannya. Dimulai dari apa? Ayat 17 tadi, ia menyadari keadaannya. Kalau tidak ada kesadaran daripada dirinya, maka dia tidak akan kembali kepada bapaknya. Dia akan terus berada di posisi itu. Dia akan memenuhi perutnya dengan ampas makanan babi. Dia akan terus kelaparan. Dia akan terus kedinginan. Dia akan terus kekurangan. Tetapi karena sebuah kesadaran, maka dia kembali kepada bapaknya dan hidupnya dipulihkan. Berikutnya Yunus juga pernah. Dia begitu gagah untuk menolak rencana Tuhan. Dia diam-diam melari, bersembunyi, pergi ke Tarsus, padahal Tuhan suruh dia untuk pergi ke Niniwe. Namun saat Tuhan menangkapnya, memasukkannya di perut ikan yang besar, dia berkata di Yunus 2 ayat 7, ketika aku semakin melemah dan hampir mati, aku teringat kepadamu dan doaku sampai kepadamu ke dalam rumahmu yang kudus. Di dalam perut ikan besar itu dia berdoa. Dia menyadari kesalahannya, dia menyadari keadaannya, dia menyadari semua yang buruk yang dia sudah lakukan. Dan akhirnya dia kembali kepada Tuhan dan Tuhan memulihkannya. Tuhan memakainya kembali. Ada kesempatan yang kedua buat Yunus. Hari ini di poin yang pertama, saya perlu mendorong kita semua. Mari kita sejenak merenungkan. Sadari dulu, seberapa penuh tangki hati kita. Seberapa kosong yang harus dipenuhi. Apakah jangan-jangan sudah kering begitu lama, kita isi dengan bahan bakar yang salah. Kita pergi ke tempat yang salah, berusaha. Kita perlu menyadari dulu bahwa kita membutuhkan sebuah bahan bakar yang daripada Tuhan. Kesadaran atas diri kita sendiri menentukan apa yang akan kita terima daripada Tuhan. Kalau kita tidak menyadarinya, maka sulit untuk bisa mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Jadi poin yang pertama, jemaat Tuhan, sadari keadaanmu. Dan setelah kita menyadari keadaan kita, itu akan mendorong kita untuk melakukan yang kedua. Kita akan datang kepada Yesus. Di ayat ke-28 tadi dikatakan, marilah kepadaku. Jemaat Tuhan, ini adalah sebuah undangan. Ini adalah sebuah panggilan. Marilah kepadaku. Dia meminta kita untuk datang kepadanya. Karena memang Yesus adalah tempat yang tepat untuk bisa mengisi bahan bakar kita. Yesus adalah pom bensin yang tepat untuk hati kita yang kosong ini. Yesus adalah tempat yang tepat untuk bisa memenuhi semua kepuasan hati kita. Semua kerinduan hati kita hanya bisa diisi, dipenuhi yang daripada Tuhan saja. Bukan ritual agamawi, bukan karena kita perlu melakukan time management, mengatur waktu jam-jam kita supaya kita tidak kehabisan bahan bakar. Bukan daripada filosofi dunia supaya kita bisa terisi bahan bakar. Bukan dengan program diet yang dimana berat badan kita menjadi tidak normal karena kita kehabisan bahan bakar. Bukan hanya semata dengan sebuah liburan, itu baik. Tetapi tidak selalu liburan membuat kita bisa puas di dalam kehidupan kita. Bukan dengan mengkonsumsi obat. Bukan semua itu. Hanya satu saja caranya, yaitu datang ke sebuah pribadi yang bernama Yesus saja. Yesus adalah tempat yang tepat untuk bisa mengisi bahan bakar. Jadi jangan penuhi tangkimu di tempat yang salah. Jangan isi dengan bahan bakar yang salah. Yesus mengundang kita untuk membawa tangki hati kita yang kosong ini supaya bisa diisi. Yesus tidak pernah memperdulikan keadaan mereka yang datang kepadanya. Dia memanggil, dia mengundang, karena dia tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Yohanes 6 ayat 37 berkata seperti ini dari terjemahan sederhana Indonesia. Semua orang yang sudah dipercayakan Bapa kepadaku pasti akan datang kepadaku, dan aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku.
Jemaat Tuhan, Dia tidak pernah menolak keadaanmu ketika engkau datang kepadanya. Dia pasti menerima, Dia pasti akan buka tangannya, Dia pasti akan menyambut kita, Dia pasti akan membawa kita kepada sebuah pengalaman yang indah. Dia tidak pernah menolak kita. Jadi jangan pernah berkata bahwa aku sudah terlalu jauh daripada Tuhan, aku sudah terlalu hina, aku sudah terlalu kotor di hadapan Tuhan. Tidak. Dia tidak pernah memandang keadaan kita. Dia tidak pernah menolak kita. Dia pasti menyambut dan menerima kita apa adanya. Mari kita bawa tangki kosong kita kepadanya, karena Ia sanggup mengisinya dengan penuh. Alkitab tadi ayat 28 memberitahu bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia akan penuhi tangki kita dengan kelegaan yang ilahi. Dia akan penuhi tangki kita dengan kuasanya yang ilahi. Dia akan penuhi hati kita dengan damai sejahteranya. Dia akan penuhi hati kita dengan sebuah ketenangan. Dia akan penuhi hati kita sehingga kita bisa merasa lega yang tidak bisa dilegakan dari dunia ini. Dia akan beri kelegaan dari setiap kekhawatiran kita, dari setiap ketakutan kita, dari setiap kelelahan jiwa dan rohani kita. Yesaya 40 ayat 29 berkata seperti ini. Ia menguatkan orang yang lelah, memberi semangat kepada yang tak berdaya. Jadi jemaat Tuhan, jika hari-hari ini engkau merasa bahwa engkau sudah sadar bahwa tangkimu kosong, engkau sangat lelah, capek secara rohani, datang kepadanya. Datanglah kepada Yesus, karena Yesus adalah tempat yang tepat untuk mengisi bahan bakar kita, untuk mengisi tangki kita yang sudah kosong itu, mengisi dengan bahan bakar ilahi, sehingga akan ada kelegaan di dalam hatimu. Yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan setelah kita menyadari keadaan kita dan kita datang kepadanya? Yang ketiga, lepaskan kendali. Salah satu alasan terbesar mengapa orang kehabisan bahan bakar adalah karena dia selalu berusaha untuk mengontrol semua yang terjadi dalam kehidupannya. Terlalu banyak yang harus dikerjakan dan dia berusaha untuk mengendalikan semuanya. Itu membuat bahan bakar cepat habis. Secara tidak sadar mungkin kita berpikir bahwa semua bergantung kepada diri saya sendiri. Saya harus bisa mengerjakan semuanya. Mungkin kita berpikir saya harus mengusahakannya sampai terjadi. Kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau saya tidak bekerja atau saya tidak bekerja keras, bagaimana nanti keluarga saya? Kalau saya tidak terus memaksa diri saya bisa gagal dan seterusnya. Itu yang seringkali membuat kita kehabisan bahan bakar dan merasa lelah. Maka hari ini mari kita belajar untuk melepaskan kendali itu. Mari kita belajar untuk memberikan kendali itu bukan hanya di dalam diri kita. Tadi diberitahukan di ayat ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ayat ini mengingatkan kita untuk melepaskan kendali. Mengapa? Mari kita perhatikan, apa sih kuk itu? Kuk adalah alat yang dipasangkan kepada kedua sapi untuk bisa berjalan bersama-sama saat membaca dan menarik sesuatu. Saya berikan gambar seperti ini. Ini adalah kuk jemaat Tuhan. Beban yang sangat berat itu bisa dipikul bersama-sama melalui kuk yang ada di punggung mereka. Tujuan daripada kuk adalah untuk meringankan beban dengan cara membaginya. Jadi ketika kita menerima kuk daripada Tuhan, kita sedang berpartner dengan Tuhan. Kita sedang membagi beban kita kepada Tuhan. Bukan hanya diri kita yang sedang memikulnya, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan memikul beban yang berat itu. Dia mengajak kita berpartner bersama-sama untuk memikul beban berat kita. Jemaat Tuhan, ketika kita merasa berat, ketika kita merasa tidak berdaya, kemungkinan besar kita sedang memikulnya sendiri dan kita tidak sedang berpartner dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan berkata, lepaskan kendalimu itu, bagikan kepada Tuhan, beri kepada Dia yang tidak punya beban sama sekali. Dia mau menanggungnya bersama-sama dengan kita, sehingga kita tidak terlalu keberatan. Mazmur 55 ayat 22 berkata seperti ini, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, Ia
akan menanggung segala bebanmu itu. Jadi jemaat Tuhan, mari kita lepaskan kendali kita. Kita bagikan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, maka Dia yang akan menemani kita semua. Selain daripada itu, ketika kita menanggung kuk bersama dengan Yesus, kita sedang bergerak bersama ke arah yang sama dengan kecepatan yang sama. Kita akan kehabisan bahan bakar dengan cepat ketika kita berjalan terlalu cepat dan ke arah yang berlawanan daripada Tuhan. Kok yang dipasang itu membuat kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan ke arah yang sama, dengan kecepatan yang sama, sehingga kita tidak kehabisan bahan bakar. Jangan-jangan hari-hari ini kita berjalan daripada kehendak Tuhan. Kita berjalan jauh dari kehendak Tuhan. Kita menyangkal kehendak Tuhan. Kita meninggalkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan itu bisa menghabiskan bahan bakar kita dengan cepat. Salah satu cara supaya kita tidak kehabisan bahan bakar adalah, yuk mari kita sama-sama berjalan ke arah tujuan Allah dengan sebuah kecepatan yang sama bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin dengan percaya, engkau akan terus dipenuhi yang daripada Tuhan. Engkau tidak akan pernah kehabisan bahan bakar, karena engkau selalu berjalan bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dia akan terus memenuhi engkau dengan bahan bakar yang ilahi. Amsal 3 ayat 5-6 berkata seperti ini, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan jangan mengandal pemikiranmu sendiri. Mintalah kehendaknya dalam setiap langkah hidupmu, maka Dia akan menuntun ke jalan yang benar. Poin yang terakhir ini jemaat Tuhan, kita perlu melepaskan kendali kita. Melepaskan kendali kita adalah sebuah ekspresi mengandalkan Tuhan dalam jalan-jalan hidup kita. Kita sedang mengandalkan Tuhan dalam setiap jalan-jalan hidup kita. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita yang terbatas ini. Kita tidak lagi sedang mengandalkan manusia. Kita tidak lagi sedang mengandalkan kemampuan kita. Tapi melepaskan kendali itu sama halnya kita sedang mengandalkan Tuhan saja. 3 hal yang bisa kita lakukan saat bahan bakar hidup kita sudah mulai habis. Sadari keadaanmu, datang kepada Tuhan, dan lepaskan kendali itu, karena kita mau mengandalkan Tuhan. Hari ini, jika engkau sedang lelah secara rohani, saya berdoa, biarlah engkau bisa datang kepada Tuhan, tidak dengan rasa takut, tidak dengan rasa khawatir, tetapi dengan sebuah percaya diri. Dia yang akan menerima engkau dan tidak akan pernah menolak engkau, sehingga engkau bisa mengalami kepenuhan yang daripada Tuhan. Saya tidak tahu sudah berapa lama Anda berusaha mengisi kekosongan itu. Anda pergi dengan melakukan hobi Anda. Anda pergi ke suatu tempat. Anda pergi ke suatu peristiwa. Anda pergi bersama dengan orang lain. Dan segala sesuatunya sudah engkau coba. Hari ini, bagaimana kalau engkau mencoba menutup matamu sejenak dan datang kepada Tuhan? Dia pasti akan memuaskan dan memenuhi hatimu dengan bahan bakar yang ilahi. Saya hendak berdoa buat Anda yang secara khusus sedang kelelahan hari-hari ini. Kelelahan secara jiwa, kelelahan secara roh, sehingga engkau tidak bisa lagi menikmati kehidupanmu. Saya mendorong, mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, hamba berdoa buat mereka yang sedang lelah hari-hari ini. Biarlah engkau penuhi hati mereka dengan roh-Mu. Biarlah engkau penuhi hati mereka sekali lagi dengan kuasa-Mu. Hamba tidak tahu Tuhan, mungkin sudah banyak usaha yang mereka lakukan untuk memenuhi sesuatu yang kosong dalam hidup mereka. Tapi semua usaha itu sia-sia. Kami mau mencari Tuhan saat ini. Kami butuh Engkau Tuhan. Masuklah dalam hati kami. Masuklah dalam hidup kami. Beracaralah dalam hidup kami. Berdaulatlah atas hidup kami. Supaya kami bisa berjalan menurut kehendak Tuhan. Supaya kami bisa bergerak ke arah tujuan Tuhan. Dan kami bisa bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan sekali lagi. Supaya tidak ada kebocoran-kebocoran tersembunyi. Sehingga kami kehabisan bahan bakar. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
Bekerjalah ya Roh Kudus kepada mereka yang sedang kehabisan bahan bakar hari ini. Penuh dalam nama Yesus. Penuhlah engkau dalam nama Yesus. Terima kuasa yang daripada Tuhan. Terima kuasa yang daripada Tuhan. Hadiratnya melingkupi engkau. Hadiratnya memenuhi engkau. Sehingga hari ini engkau tidak lagi kehabisan bahan bakar. Engkau akan dipenuhi dengan rohnya Tuhan. Dipenuhi sampai engkau bisa membawa dampak kembali yang baik buat orang-orang di sekitarmu. Di dalam nama Yesus kami percaya kami sudah dipenuhi dengan roh Tuhan sekali lagi. Penuhi kami setiap hari, di hari-hari kami, saat kami bangun tidur, bahkan saat kami mau mengakhiri hari kami dengan tidur, kami mau terus mengalami kepenuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, roh-Mu yang akan beracara selanjutnya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ini doa hamba-Mu. Haleluya. Amin.